hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super fundamental dalam keimanan Islam, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ini bukan sekedar hafalan loh, tapi ini adalah konsep tentang sebuah petunjuk ilahi, panduan yang diturunkan untuk membimbing kita semua, seluruh umat manusia, dari zaman ke zaman. Coba deh, pernah nggak sih kita ngerasa, andai aja hidup ini ada buku petunjuknya. Biar pasti persimpangan jalan, kita tahu harus belok kiri atau kanan. Nah, keinginan untuk dapat arahan ini kan manusiawi banget ya. Dan dari sinilah kita akan mulai pembahasan kita. Jadi, gimana sih konsep buku panduan ilahi ini dijelaskan dalam Islam? Yuk kita bedah dari akarnya dulu. Apa sih sebetulnya arti dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Nah, ini dia intinya. Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita percaya seyakin-yakinnya dengan sepenuh hati bahwa Allah memang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Dan ini bukan sekedar buku biasa ya, ini adalah petunjuk, semacam peta jalan ilahi yang diberikan khusus untuk membimbing kita. Biar lebih gampang, bayangin aja ini kayak blueprint atau cetak biru ilahi. Ya, persis, sebuah desain lengkap tentang gimana caranya kita bisa menjalani hidup yang penuh makna. Ini kerangkanya. Isinya soal tujuan hidup, moralitas, dan cara mencapai kebahagiaan sejati. Bisa dibilang, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup kita. Oke, konsepnya udah ada 4 nih. Terus pertanyaannya, kitab-kitab spesifik apa aja sih yang dimaksud? Nah, dalam Islam ada 4 kitab utama yang wajib kita imani. Rangkaian penurunan wahyu ini nunjukin sebuah kesinambungan yang luar biasa. Dimulai dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Rangkaian ini kemudian disempurnakan dengan wahyu yang terakhir, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingat ya, keyakinan ini tuh bukan sekedar tradisi turun-temurun, bukan. Ini berakar kuat pada perintah langsung dari Allah. Yuk, kita lihat dasar dari kitab suci yang menegaskan betapa pentingnya iman ini. Nah, yang uniknya tuh gini, Al-Quran sebagai wahyu terakhir justru menegaskan kewajiban kita untuk percaya juga pada kitab-kitab suci sebelumnya. Ini menunjukkan kalau pesan ilahi itu ya satu kesatuan yang utuh, nggak terpisah-pisah. Ayat ini dari surah An-Nisa ayat 136, perintahnya jelas banget. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, dari sini jelas ya, iman seorang muslim itu nggak akan lengkap tanpa mengakui seluruh rangkaian wahyu ilahi ini. Tapi, iman kan bukan cuma keyakinan pasif di dalam hati ya. Iman itu menuntut tindakan. Jadi gimana caranya keyakinan ini kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat prosesnya. Prosesnya itu dimulai dari penerimaan dengan sepenuh hati. Titik. Setelah itu kita lanjut ke tahap membaca dan berusaha memahami isi Al-Quran sebagai kitab terakhir yang terjaga keasliannya. Dan puncaknya, yang terpenting, adalah mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi ini perjalanan dari hati, kepikiran, lalu jadi perbuatan. Nah, dari sini kita bisa lihat wujud nyata dari orang yang benar-benar menghayati imannya. Mereka nggak cuma percaya, tapi menjadikan Al-Quran sebagai kompas moral yang aktif. Kompas yang mengarahkan setiap tindakan dan keputusan mereka. Ada interaksi harian dengan kitab suci, entah itu membaca, memahami, dan yang paling penting, mengamalkan. Lantas apa sih manfaatnya buat kita? Oh, banyak banget, dan dalam sekali maknanya. Pertama, kita jadi punya petunjuk sejati dalam perjalanan hidup yang seringkali membingungkan ini. Kedua, iman dan takwa kita kepada Allah jadi makin meningkat. Dan pada akhirnya, kita bisa meraih kebahagiaan, bukan cuma kebahagiaan di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Jadi apa bedanya? Sebagai penutup nih, mari kita lihat dampak nyata dari keimanan ini. Kita bandingkan antara hidup yang dipandu oleh wahyu dan hidup yang tanpanya. Perbandingannya kontras banget kan? Di satu sisi, hidup dengan iman kepada kitab-kitab suci itu artinya kita dibimbing oleh kebenaran. Kita lebih terlindungi dari kesalahan, dan kita senantiasa menerima arahan ilahi. Di sisi lain, hidup tanpa petunjuk ini ibaratnya seperti jalan di dalam gelap gulita. Nggak ada pedoman yang benar, jadi gampang banget terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan. Dan sekarang kita kembali ke pertanyaan awal kita, tapi dengan perspektif yang baru. Kalau ternyata hidup ini benar-benar punya buku panduan, sebuah peta menuju tujuan, kebenaran, dan kebahagiaan, apakah kita akan memilih untuk membacanya? Pertanyaan ini saya serahkan kembali kepada Anda untuk direnungkan. Karena pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih telah menyimak.